Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Masyarakat Indonesia yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Merespon deklarasi kemerdekaan yang diserukan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation ya, Movement for West Papua atau yang kita kenal dengan singkatannya WLMWP, yang dipimpin oleh Benny Wenda pada 1 Desember. Pertama-tama saya mengajak masyarakat Indonesia pada umumnya dan keluarga kita semua, masyarakat Papua khususnya, untuk tidak usah khawatir dan panik, apalagi terpengaruh dengan deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda, karena perlu kita pahami bahwa sebenarnya yang dilaksanakan atau perilaku yang dilakukan oleh Benny Wenda ini tidak merepresentatif masyarakat Papua pada umumnya, karena masyarakat Papua, saya yakin dan percaya, sangat memahami sejarah, apalagi masyarakat Papua yang saya tahu memiliki adat istiadat, memiliki sifat yang konsisten terhadap apa yang sudah menjadi sebuah kesepakatan. Bagi saya bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Benny Wenda ini adalah sebuah konspirasi yang cenderung personal. Benny Wenda itu sendiri yang di backup, yang kita tahu ada satu negara kecil, yang juga sebenarnya dia tidak termasuk dalam organisasi internasional. Dan kita tahu negara itu adalah Vanuatu. Yang kedua juga perlu kita cermati bahwa langkah Benny Wenda ini sangat tidak konstitusional, karena Benny Wenda sendiri bukan lagi masyarakat Papua. Dia bukan lagi masyarakat Papua, yang kita tahu bahwa kalau secara hukum, kalau Benny Wenda itu adalah masyarakat Papua, maka dia adalah warga yang tinggal di Papua. Sementara Benny Wenda bukan lagi warga negara, karena status kewarganegaraannya di Indonesia itu sudah dicopot oleh pemerintah Indonesia. Nah, lalu kemudian dia tinggal di Inggris pun itu hanya sebagai tamu di sana. Dia hanya sebagai tamu. Jadi sebenarnya Papua yang merupakan wilayah dari NKRI dengan status Benny Wenda yang bukan lagi warga negara Kesatuan Republik Indonesia, sikap yang dijalankan, sikap yang dilaksanakan oleh Benny Wenda itu menurut saya melanggar hukum, baik melanggar hukum positif negara Indonesia maupun melanggar hukum internasional. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita bicara historis, Papua itu resmi menjadi bagian NKRI dan sah juga final. Kita tahu bahwa resminya Papua masuk dalam NKRI itu merujuk pada PPRA yang menjadi dasar bergabungnya Irian Barat, yang kini bernama Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dan itu terjadi pada tahun 1969. Pelaksanaan PPRA itu sendiri dilaksanakan pada 2 Agustus 1969, merupakan yang juga adalah bagian. Jadi PPRA ini adalah konsekuensi dari
Perjanjian New York tahun 1962 antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda pada saat itu. Jadi sebenarnya PPRA itu sendiri disahkan dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2504 tahun pada tanggal 19 November 1969. Nah, berdasarkan Konvensi Wina 1978, metode seperti PPRA masuk kategori suksesi negara sebenarnya dalam bentuk penyerapan suatu wilayah negara oleh negara lain. Nah, setelah pelaksanaan PPRA, kita tahu bahwa pemerintah dan DPR kemudian membentuk pada saat itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom Provinsi Irian Barat. Nah, dan perlu juga saudara-saudara saya di Papua tahu bahwa PPRA kemudian dimasukkan dalam bagian konsideran pada saat itu dan penjelasan umum atau yang diistilahkan dengan belit. Itu. Jadi tidak ada lagi alasannya Benny Wenda mengklaim dan segala macam karena keabsahan Papua itu sendiri masuk dalam NKRI sudah diakui oleh masyarakat internasional dan juga beberapa negara-negara sahabat. Dan itu quorum menurut saya. Masyarakat Indonesia yang saya cintai dan keluarga kita yang ada di Papua yang saya sayangkan, yang saya sayangi dan saya cintai, peristiwa penentuan pendapat rakyat atau yang kita kenal dengan PPRA tahun 1969 itu sebenarnya telah menandai sejarah baru di wilayah Papua bagian barat, ya kan? Referendum pun dilakukan guna menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau akankah merdeka dan berdiri sendiri. Nah, pada saat itu Papua Barat akhirnya menyatakan diri menjadi bagian dari NKRI. Walaupun proses dan validitas hasil PPRA masih menimbulkan dan pro kontra. Tetapi sekali lagi saya mengatakan bahwa pada saat itu Papua Barat akhirnya menyatakan diri menjadi bagian dari NKRI. Pada pelaksanaan pemerintah Indonesia juga memutuskan PPRA akan diselenggarakan dengan sistem musyawarah pada saat itu, bukan voting. Karena memang kita tahu bahwa medan di Papua itu kan tak mungkin melaksanakan pemungutan suara dengan sistem one man one vote. Nah, oleh karena itu pelaksanaan penentuan pendapat secara musyawarah juga sesuai dengan aturan jejak pendapat karena berdasarkan disesuaikan dengan kebudayaan lokal yang ada di sana pada saat itu. Nah, masyarakat Indonesia dan keluargaku yang ada di Papua yang saya hormati dan saya cintai, meski PPRA memiliki sejarah yang panjang akan pelaksanaannya, namun segala keputusan telah disahkan sehingga tidak ada lagi keraguan atas keputusan-keputusan yang telah diambil, baik keputusan yang diambil oleh internasional maupun keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia. Bahkan pada saat itu kalau kita cermati secara baik, secara historis, musyawarah PPRA itu justru dihadirkan dari setiap kabupaten, ya kan, oleh ketua serta para anggota DMP pada saat itu, ada juga Menteri Dalam Negeri, kemudian ketua perutusan pemerintah pusat, Menlu, utusan Sekjen PBB yang dipimpin oleh Duta Besar
Ortiz Sanz, juga beberapa duta besar negara dan sahabat. Kemudian juga ada pada saat itu wartawan dalam negeri dan luar negeri. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, rapat PPRA ini menghasilkan putusan. Ya, masyarakat Papua menyatakan diri untuk bergabung dengan NKRI. Nah, dan pada saat itulah kemudian Papua didapuk menjadi provinsi ke-26 Indonesia dengan nama Irian Jaya. Jadi sebenarnya bahwa proses legalitas dan legitimasi Papua sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini sesungguhnya memang sudah final. Saya masih ingat ada satu tokoh sejarawan Papua, saya masih ingat betul itu, namanya itu Franz Albert Joku. Pada saat itu dia mengatakan, saya membaca dari beberapa literasi, dia mengatakan Papua bukanlah dianeksasi, bukan berintegrasi, serta tidak diintegrasikan maupun digabungkan dengan NKRI. Karena berintegrasi ataupun bergabung ialah proses masuk dari luar ke dalam Indonesia. Nah, jadi yang mana Papua ini kan sebenarnya sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, itu kalau kita merujuk pada ajas Uti Prosidentis Juris. Jadi Papua resmi menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hanya memang proses pada saat itu ditahan oleh pihak Belanda untuk sementara waktu, serta diserahkan kepada Indonesia melalui proses yang kita kenal dengan PPRA itu. Sehingga saya berpendapat jika Indonesia merebut kembali Papua atau Irian melalui jalan diplomasi. Nah, Franz juga pada saat itu dalam beberapa literasi mengatakan bahwa jika Papua diperoleh kembali ataupun masuk kembali ke dalam NKRI, bukan diintegrasikan, karena Papua sudah masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sahabat keluarga besar Papua dan masyarakat Indonesia yang saya cintai, kalau juga kita menilik jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, dalam beberapa literasi yang saya peroleh, ada beberapa pendapat juga para tokoh Papua seperti Ramses Ohe yang memaparkan beberapa fakta sejarah. Ramses mengatakan bahwa keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia itu telah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nah, namun ada sebagian yang mengatakan juga, atau berpendapat jika Sumpah Pemuda itu tidak dihadiri oleh para pemuda Papua. Namun pada kenyataannya dalam literasinya Ramses menegaskan jika para pemuda Papua ini hadir pada saat itu, menegaskan bahwa para pemuda Papua itu hadir serta berikrar justru bersama dengan seluruh pemuda di daerah lainnya. Menariknya lagi, Ramses menyatakan jika ayahnya Poreu Ohe salah satu dari sekian banyak pemuda Papua yang hadir pada peristiwa tersebut. Nah, oleh karena itu dalam literasi terakhirnya Ramses mengatakan bahwa jika Papua telah sah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui PPRA,
yang mana telah dilaksanakan pada 1 Mei 1969 dan telah diresmikan oleh PBB, ya kan? Papua sudah merupakan bagian dari Indonesia serta tidak bisa dikutak-kutik lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa Benny Wenda yang mendeklarasikan dirinya pada 1 Desember kemarin, dalam logika hukum menurut saya ini adalah perbuatan makar dan bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia maupun kesepakatan-kesepakatan internasional, terutama resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2504 itu. Oleh karenanya saya meminta kepada para penegak hukum, terutama Presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk memerintahkan kepada beberapa pembantunya, apakah itu Menko Polhukam, Menhan, Menlu, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, dan segenap stakeholder yang ada di bangsa ini untuk membentuk suatu tim diplomasi yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan Papua saat ini. Saya yakin dan percaya Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, memiliki kemampuan diplomatik, dan juga kepada beberapa tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh negara kita, mantan-mantan presiden kita yang masih ada seperti Pak SBY, Bu Mega, kemudian ada juga tokoh-tokoh dari Kristiani, dari Islam, untuk bergabung bersama-sama, berpikir bersama-sama, merumuskan keputusan-keputusan yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan persoalan Papua ini, karena saya yakin dan percaya Papua adalah kita, kita adalah Papua, dan Papua adalah bagian dan keluarga besar kita. Memang secara historis tidak bisa juga kita nafikan bahwa dulu Papua ini juga sempat menjadi ibu kota sementara Papua juga itu adalah NKRI yang berkedudukan di Kota Tidore, yang mana pada saat itu gubernur pertamanya adalah Sultan Tidore, Jenderal Abidin Shah. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, penyelesaian yang terjadi di Papua harus melalui diplomasi, dengan pendekatan kemanusiaan, pendekatan budaya, tidak dalam konteks kekerasan. Karena saya yakin dan percaya orang Papua memiliki adab dan adat istiadat, dan orang Papua saat ini maupun sebelumnya betul-betul memahami tentang manusia, mengenal tentang manusia, hubungan manusia dengan manusia. Oleh karena itu, diplomasi melalui pendekatan sosial budaya menurut saya sangatlah penting, dan itu saya yakin dan percaya secepatnya di bawah kendali Presiden Republik Indonesia yang mulia Insinyur Joko Widodo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu.